Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Latifah Putri Pawitan, 2020 12 11 037. Nama saya Balkis Aisyah Handayani dengan NIM 2020 12 11 034 dan teman saya. Saya Intan Jagita Putri dengan NIM 2020 1211008. Kami akan mempresentasikan chapter 9 mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dengan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Sparta SEMEAKCA. Pada chapter 9 ini, kami akan membahas tentang persediaan, masalah penilaian tambahan. Pada bab 9, ini adalah pratijaunya. Informasi tentang inventaris membantu untuk memprediksi kinerja keuangan, khususnya laba. Bab ini membahas beberapa konsep penilaian dan estimasi yang digunakan perusahaan untuk mengembangkan informasi persediaan yang relevan. Jadi di bab 9 ini, materi inventory, tambahan penilaian masalah itu kita akan bahas tentang lower of cost of or net realizable value atau LCNRV, yaitu nanti ada net realizable value, illustration of LCNRV, application of LCNRV, ada mencatat net realizable value-nya, terus use of an allowance, ada recovery of inventories, of inventory loss, dan juga evaluation of LCNRV. Selanjutnya membahas tentang valuation basis. Itu terdiri dari net realizable value, relative standalone sales value, purchase commitment. Lalu selanjutnya tentang gross profit method. Itu ada gross profit percentage dan evaluation of method. Selanjutnya retail inventory method itu terdiri dari konsep, conventional method, special items, dan evaluation of method. Dan yang terakhir itu nanti pembahasan tentang presentation and analysis. Itu ada presentation of inventories dan analysis of inventories. Selanjutnya, yang pertama ini tentang lower of cost or net realizable value atau LCNRV. Persediaan dicatat sebesar biayanya. Namun, jika persediaan menurun, nilainya di bawah biaya aslinya, penyimpangan besar dari prinsip biaya historis terjadi. Apapun alasan penurunan atau keusangan, perubahan tingkat harga, atau harga barang rusak, perusahaan harus mencatat persediaan ke nilai realisasi bersih untuk melaporkan kerugian ini. Perusahaan meninggalkan prinsip biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Selanjutnya, net realizable value atau nilai realisasi bersih. Biaya adalah harga perolehan persediaan yang dihitung dengan menggunakan salah satu metode berbasis biaya, yaitu identifikasi spesifik, biaya rata-rata atau FIFO. Nilai realisasi bersih atau NRV ini mengacu pada jumlah bersih yang diharapkan perusahaan untuk direalisasikan dari penjualan inventaris. Realisasi bersih ini sama dengan estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya untuk menyelesaikan dan melakukan penjualan. Ilustrasinya di sini
Mandar AG memiliki persediaan yang belum selesai dengan biaya 950, nilai penjualan 1000, estimasi biaya penyelesaian 50, dan estimasi biaya penjualan 200. Nilai realisasi bersih Mandar sebagai berikut. Nah, jurnalnya tuh inventory value unfinished itu 1000, dikurangi estimate cost of completion 50, dan estimate cost to sell 200. Nah, itu ditambahin jadi 250. Jadi, net realizable value-nya itu 1000 dikurangi 250 sama dengan 750. Mandar melaporkan persediaan pada laporan posisi keuangannya di 750. Selanjutnya, ilustrasi LCNRV. Sebuah perusahaan memperkirakan realisasi bersih berdasarkan bukti yang paling andal dari jumlah persediaan yang dapat direalisasi atau harga jual yang diharapkan, biaya penyelesaian yang diharapkan, dan biaya yang diharapkan untuk menjual. Ilustrasinya, Jin Feng Food menghitung persediaan di LCNRV sebagai berikut. Nah, ini jadi makanannya itu ada spinach, carrots, cut beans, peas, dan mixed vegetables. Untuk biayanya itu sendiri, spinach itu dia 80.000, carrots 100.000, cut beans 50.000, peas 90.000, mixed vegetables itu 95.000. Nah, net realizable value-nya itu untuk spinach 120.000, carrot 110.000, cut beans 40.000, peas 72.000, mixed vegetables 92.000. Nah, untuk final inventory value, jadi akhirnya tuh yang dipakai untuk yang spinach itu 80.000 yang dari biaya asalnya. Nah, untuk yang carrots dia pakai yang 100.000. Itu yang lebih pokoknya yang lebih kecil gitu loh yang diambil. Nah, untuk yang cut beans kan costnya 50. Nilai realisasi bersihnya 40, maka yang diambilnya di final inventory value-nya itu 40.000. Untuk peas, cost-nya itu 90, net realizable value-nya 72.000, maka final inventory value-nya itu yang diambil 72.000 yang terkecil. Untuk yang mixed vegetable, nah, pokoknya jadi untuk final inventory value itu diambil dari nilai yang lebih kecil. Buat spinach, carrots, cut bean, peas, dan mixed vegetables, itu final inventory-nya yang paling kecil. Next. Selanjutnya, metode penerapan LCNRV. Perusahaan dapat menerapkan aturan LCNRV untuk sekelompok item serupa atau terkait, atau total persediaan. Kenaikan harga pasar cenderung mengimbangi penurunan harga pasar. Ilustrasinya, Jin Feng Food memisahkan produk makanannya menjadi dua kelompok besar, yaitu ada beku dan makanan kalengan, seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Nah, ini yang makanan beku itu yang frozen,
itu terdiri dari spinach, carrots, dan cut beans. Nah, untuk yang kalengan itu peas dan mixed vegetables. Cost-nya yang spinach itu 80.000, yang carrot 100.000, yang cut beans 50.000. Nah, untuk LCNRV-nya spinach itu dia 120.000, carrot 110.000, dan cut beans 40.000. Total untuk total frozen food yang bagian cost itu 230.000 dan total frozen food yang pakai LCNRV itu 270.000. Nah, kalau pakai individual items, final inventory-nya tuh jadi yang 80.000, yang lebih kecil. Dia pakai yang cost. Kalau untuk yang carrot, yang individual itemnya itu yang diambil yang 100.000, yang lebih kecil juga. Untuk yang cut beans, yang 40.000, yang inventory-nya itu dari LCNRV. Nah, untuk kelompok berdasarkan kelompoknya itu yang diambil itu yang cost 230.000. Itu yang untuk frozen food. Nah, untuk yang makanan kalengan, untuk yang peas itu cost-nya 90.000, LCNRV-nya 72.000. Maka yang diambil di final inventory-nya itu 72.000, pakai yang LCNRV. Nah, untuk yang mixed vegetables, itu cost-nya kan 95.000 dan LCNRV-nya 92.000. Yang di individual items untuk inventory-nya itu 92.000. Nah, untuk total makanan kalengannya itu yang diambil dari yang LCNRV karena lebih kecil itu 164.000. Nah, untuk total keseluruhannya itu kan yang cost-nya 415.000, yang LCNRV 434.000. Nah, untuk berdasarkan individual items yang diambil itu yang LCNRV itu 384.000. Nah, kalau berdasarkan major groups yang diambil itu yang 394.000. Dan untuk total inventory yang diambil itu yang cost sebesar 415.000. Selanjutnya, dalam kebanyakan situasi, perusahaan menetapkan harga persediaan berdasarkan item per item. Faktanya, aturan pajak di beberapa negara mengharuskan perusahaan menggunakan basis item individual kecuali kesulitan praktik. Selain itu, pendekatan individual item memberikan penilaian terendah untuk tujuan laporan posisi keuangan. Dalam beberapa kasus, perusahaan menetapkan harga persediaan pada basis total persediaan ketika hanya menawarkan satu produk akhir, atau terdiri dari banyak bahan baku yang berbeda. Jika menghasilkan beberapa produk akhir, perusahaan mungkin menggunakan pendekatan item serupa atau terkait. Metode apapun yang dipilih perusahaan harus menetapkan metode tersebut secara konsisten dari satu periode ke periode. Selanjutnya, mencatat net realizable value instead of cost atau nilai realisasi bersih alih-alih biaya. Metode yang dapat digunakan untuk mencatat pengaruh pendapatan dari penilaian persediaan pada nilai realisasi bersih itu ada dua. Yang pertama, metode harga pokok penjualan, dan yang kedua, metode kerugian. Untuk metode harga pokok penjualan, mendebit harga pokok penjualan untuk penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Akibatnya, perusahaan tidak melaporkan kerugian dalam laporan laba rugi karena harga pokok penjualan sudah termasuk jumlah kerugian. Nah, untuk yang metode kerugian, perusahaan itu mendebit akun kerugian untuk penghapusan persediaan di nilai realisasi bersih. Selanjutnya, data inventaris berikut milik Ricardo untuk menggambarkan entry metodenya itu sebagai berikut.
cost of goods sold-nya itu before adjustment, sebelum disesuaikan ke nilai realisasi bersihnya itu 108.000. Untuk ending inventory-nya yang cost-nya itu 82.000. Nah, untuk ending inventory yang berdasarkan nilai realisasi bersihnya itu 70.000. Entry untuk metode harga pokok penjualan dan kerugian dengan asumsi penggunaan sistem persediaan perpetual atau akuntansi untuk pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau sistem persediaan abadi. Itu tuh metode perpetual pokoknya. Nah, untuk yang COGS metode COGS itu ada COGS di debit 12.000 dan di kreditnya itu inventory sebesar 12.000 dari yang cost dan net realizable value dikurangi. Nah, itu 82.000 dikurangi 70.000, jadi 12.000. Nah, untuk yang metode kerugian atau loss method, jurnalnya itu loss due to decline of inventory to net realizable value, itu 12.000. Dan untuk yang di kreditnya, itu inventory, sebesar 12.000 juga. Selanjutnya, IFRS tidak menentukan akun tertentu untuk didebit untuk dihapus. Metode kerugian lebih disukai karena metode tersebut mengungkapkan dengan jelas kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai realisasi bersih persediaan. Nah, di sini jelas ya perbedaannya untuk yang metode COGS dan metode yang kerugian. Untuk yang COGS, sales revenue-nya itu kan 200.000. Nah, sama. Yang metode kerugian juga sama, sales revenue-nya 200.000. Nah, COGS sesudah disesuaikan ke nilai realisasi bersihnya itu 120.000. Untuk yang loss method itu COGS-nya 108.000. Nah, maka yang pakai metode COGS itu gross profit on sales-nya 80.000. Nah, untuk gross profit on sale yang loss method itu 92.000. Nah, kalau yang metode kerugian itu tuh dikurangi lagi loss due to decline of inventory to net realizable value. Itu sebesar 12.000. Nah, maka hasilnya itu 80.000. Dari 92.000 dikurangi 12.000. Jadi 80.000. COGS before adjustment to net realizable value itu kan 108.000. Perbedaan antara inventory, ada cost dan nilai realisasi bersihnya itu 12.000. Maka COGS after adjustment to net realizable value untuk yang loss method itu 120.000. Jadi kalau pakai yang loss method itu lebih panjang ya caranya daripada yang metode COGS. Selanjutnya penggunaan penyisihan atau allowance. Penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih, misalnya menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian. Ricardo membuat entry berikut untuk mencatat penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Entry-nya itu loss due to decline of inventory to net realizable value 12.000 di debit terhadap allowance to reduce inventory to net realizable value 12.000 di kredit. Nah, penyisihan untuk mengurangi persediaan menjadi nilai realisasi bersih. Misalnya, menggunakan akun penyisihan dengan metode kerugian. Ricardo membuat entry berikut untuk mencatat penurunan persediaan ke nilai realisasi bersih. Entry-nya itu inventory pada saat nilai cost itu 82.000. Nah, dikurangi allowance to reduce inventory to net realizable value itu 12.000. Maka inventory at net realizable value itu 70.000. Next. Pemulihan kerugian inventaris. Asumsikan bahwa pada periode berikutnya kondisi pasar berubah sehingga nilai realisasi bersih meningkat menjadi 74.000 atau meningkat
sebesar 4.000. Akibatnya, hanya diperlukan 8.000 dalam penyisihan. Ricardo membuat entry berikut menggunakan metode kerugian. Entry-nya itu ada allowance to reduce inventory to net realizable value sebesar 4.000 di debit terhadap recovery of inventory loss sebesar 4.000 di kredit. 4.000 itu dari 74.000 dikurangi 70.000. Akun penyisihan kemudian disesuaikan pada periode berikutnya, sehingga persediaan dilaporkan di LCNRV. Next. Berikutnya menunjukkan evaluasi nilai realisasi bersih untuk Foucault Company dan pengaruh penyesuaian nilai realisasi bersih terhadap pendapatan. Ini tanggal 31 Desember, inventory-nya itu 188.000. Inventory at net realizable value-nya 176.000. Amount required in allowance account 12.000. Adjustment of allowance account balance itu 12.000. Efeknya ke net income itu menurunkan. Nah, tanggal 31 Desember 2023, inventory at cost-nya 194.000. Inventory at net realizable value-nya 187.000. Amount required in allowance account sebesar 7.000. Adjustment of allowance account balance sebesar 50.000. Nah, itu kan turun ya, decrease. Maka efek net income itu jadi menaikkan atau increase. Selanjutnya, Desember 31 tahun 2024. Inventory at cost-nya 173.000. Inventory at net realizable value-nya 174.000. Amount required in allowance account-nya itu 0. Adjustment of allowance account balance-nya itu 7.000. Nah, itu kan decrease. Maka efek ke net income-nya itu increase. Selanjutnya, tanggal 31 Desember tahun 2025. Inventory at cost-nya itu 182.000. Inventory at net realizable value itu 180.000. Amount required in allowance account itu 2.000. And adjustment of allowance account balance itu 2.000 increase. Efek ke net income-nya itu menurunkan. Jika harga turun, perusahaan mencatat penurunan bertambah. Jika harga naik, perusahaan mencatat kenaikan pendapatan. Kita dapat menganggap kenaikan bersih sebagai pemulihan kerugian yang diakui sebelumnya. Dalam situasi apapun, persediaan tidak boleh dilaporkan pada nilai di atas biaya awal. Next. Evaluasi aturan LCNRV. Aturan LCNRV mengalami beberapa kekurangan konseptual. Yang pertama itu, perusahaan mengakui penurunan nilai aset dan beban pada beban di periode di mana hilangnya utilitas terjadi, bukan pada periode penjualan. Di sisi lain, mengakui kenaikan nilai aset atau melebihi biaya awal hanya pada titik penjualan. Perlakuan yang tidak konsisten ini dapat mendistorsi data pendapatan. Lalu yang kedua, penerapan aturan tersebut mengakibatkan inkonsistensi karena perusahaan dapat menilai persediaan pada biaya dalam 1 tahun dan pada nilai realisasi bersih pada tahun berikutnya. Yang ketiga, aturan LCNRV menilai persediaan pada laporan posisi keuangan secara konservatif, tetapi pengaruhnya terhadap laporan laba rugi mungkin konservatif atau tidak. Laba bersih untuk tahun di mana perusahaan menanggung kerugian pasti lebih rendah. Laba bersih perusahaan periode berikutnya mungkin lebih tinggi dari biasanya jika pengurangan yang diharapkan dalam harga jual tidak terwujud. Banyak pengguna laporan keuangan menghargai aturan LCLRV karena mereka setidaknya tahu bahwa itu mencegah overstatement persediaan. Selain itu, mengakui semua kerugian tetapi tidak mengantisipasi keuntungan umumnya, menghindari pernyataan pendapatan yang berlebihan. Next.
Selanjutnya ada basis penilaian. Di basis penilaian ini ada dua bagian, yaitu nilai realisasi bersih dan inventarisasi pertanian. Nilai realisasi bersih ini yaitu sebagian besar perusahaan mencatat persediaan di LCNRP, namun ada beberapa situasi di mana perusahaan menyimpang dari aturan LCNRP. Itu mungkin dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit ditentukan, barang-barang tersebut siap dipasarkan dengan harga pasar kuotasi dan unit produk dapat diperkirakan. Selanjutnya dibacakan oleh Lala. Selanjutnya, inventarisasi pertanian. Berdasarkan IFRS, pengukuran nilai realisasi bersih digunakan untuk inventaris ketika inventaris tersebut terkait dengan aktivitas pertanian. Secara umum, kegiatan pertanian menghasilkan dua jenis aset pertanian. Yang pertama itu aset biologis, yang kedua hasil pertanian pada titik panen. Aset biologis diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar, atau hewan atau tumbuhan hidup seperti domba, sapi, pohon, buah-buahan, atau tanaman kapas. Hasil pertanian adalah hasil panen dari aset biologis, seperti wol dari domba, susu dari sapi perah, buah yang dipetik dari pohon buah, atau kapas dari tanaman kapas. Akuntansi untuk aset ini adalah sebagai berikut. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada akhir setiap laporan periode pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai realisasi bersih aset biologis dalam pendapatan ketika muncul. Hasil pertanian yang dipanen dari aset biologis diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih pada saat panen. Setelah dipanen, nilai realisasi bersih dari produk pertanian menjadi biayanya, dan aset ini adalah dicatat berupa dengan persediaan lain yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal. Nah, ilustrasi akuntansi pertanian dengan nilai realisasi bersih. Bancroft Dairy memproduksi susu untuk dijual ke pembuat keju lokal. Bancroft mulai beroperasi pada 1 Januari 2022 dengan membeli 420 sapi perah seharga 460.000. Nah, jadi di sini milking cows carrying value Januari tanggal 1 2022-nya itu 460.000. Nah, di sini perubahan pada par value due to growth and price changes. Jadi berdasarkan kalau misalkan si sapinya itu tumbuh atau harganya berubah, itu 35.000. Lalu selanjutnya dikurangi fair value ketika dipanen itu 1.200, maka change in carrying value-nya itu 33.800. Setelah itu ada milk harvested dari Januari itu 36.000. Jadi perubahan harga pasar dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan, peningkatan nilai saat sapi dewasa dan mengembangkan peningkatan kapasitas pemerahan pada saat yang sama. Saat sapi dewasa diperah, kapasitas pemerahannya menurun atau nilai wajar menurun karena panen. Selanjutnya ada konsep yang mendasari. IFRS menggunakan istilah nilai buku, nilai tercatat secara bergantian. Konsep yang mendasari, Bancroft membuat entry berikut untuk mencatat perubahan nilai tercatat pemerahan sapi.
Jadi, biological asset milking cow sebesar 493.800 dikurang 460.000 sama dengan 33.800. Selanjutnya ada unrealized holding gain or loss income itu sebesar 33.800. Sebagai hasil dari entry ini, laporan posisi keuangan Bancroft melaporkan aset biologis sapi perah sebagai aset tidak lancar pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Next. Selain itu, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai penghasilan dan beban lain-lain. Pada laporan laba rugi, pada periode berikutnya, pada setiap tanggal pelaporan, Bancroft terus melaporkan aset biologis pada nilai realisasi bersih dan mencatat keuntungan atau kerugian terkait yang belum direalisasi dalam penghasilan. Karena ada pasar yang siap untuk aset biologis sapi perah, penilaian di nilai realisasi bersih memberikan informasi yang lebih relevan tentang aset ini. Selanjutnya ada pialang pedagang komoditas. Pedagang pialang komoditas juga umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai realisasi bersih. Dengan perubahan nilai realisasi bersih, diakui dalam pendapatan dalam periode perubahan, pedagang perantara membeli atau menjual komoditas seperti jagung yang dipanen, gandum, logam mulia, dan minyak pemanas untuk orang lain atau atas tanggungan sendiri. Tujuan utama untuk memegang persediaan ini adalah menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Dengan demikian, nilai realisasi bersih adalah ukuran yang paling relevan dalam hal ini industri karena menunjukkan jumlah yang akan diterima pialang pedagang dari ini persediaan di masa yang akan datang. Selanjutnya ada nilai penjualan mandiri relatif. Masalah khusus muncul ketika sebuah perusahaan membeli sekelompok unit yang bervariasi dalam satu dalam jumlah pembelian. Juga disebut sebagai pembelian keranjang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pengembang Woodland membeli tanah seharga $1 juta yang akan membagi menjadi 400 lot. Lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi dapat diurutkan secara kasar menjadi 3 kelompok yang dinilai A, B, dan C. Saat Woodland menjual kafling, itu membagi pembelian biaya $1 juta di antara banyak yang terjual dan banyak yang tersisa di tangan. Mengapa Woodland tidak hanya membagi total biaya $1 juta dengan 400 lot untuk mendapatkan biaya? Dari $2.500 untuk setiap lot, pendekatan ini tidak akan mengenali bahwa lot bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan daya tarik. Oleh karena itu, untuk secara akurat menilai setiap unit yang umum dan paling logis praktiknya adalah mengalokasikan total di antara berbagai unit berdasarkan kerabatnya. Next. Pada ilustrasi 9.10 menunjukkan alokasi nilai penjualan mandiri relatif untuk hutan. Contohnya pengembang. Di sini terbagi menjadi lots A, B, C, number of lots untuk yang A 100, yang B 100, dan yang C 200. Sementara untuk yang A, sales price per lotnya itu $10.000, total sales price-nya itu $1 juta,
Relative sales price-nya itu 100 per 250. Total cost-nya $1 juta. Cost allocate to lots itu sebesar $400.000. Sedangkan cost per lotnya $4.000. Dan untuk yang B, dengan yang tadi number of lots-nya itu 100, dia sales price of lotnya per lotnya itu 6.000, lebih rendah dari yang lots yang A. Dan total sales price-nya itu sebesar 600.000. Relative sales price-nya itu 60 per 250. Total cost-nya sama, masih 1 juta. Cost allocate to lots itu sebesar 240.000 dan cost per lot itu 2.400. Dan untuk lots yang C, yang number of lots-nya 200, itu sales price per lotnya itu sebesar $4.500. Total sales price-nya itu 90 per 250. Total cost-nya 1 juta. Cost allocate to lots-nya 360.000. Dari 400 ditambah 240.000 ditambah 360, didapatkan hasil cost allocate to lots-nya itu sebesar $1 juta. Sedangkan untuk cost per lot, lot C sebesar 1.800. Ilustrasi 9.10 alokasi biaya menggunakan penjualan mandiri relatif nilai. Masih sama dengan menggunakan lots A, B, C. Untuk lots A, number of lots sold-nya sebesar 77, cost per lotnya $4.000, cost of lot sold itu sebesar $308.000, sales $770.000, dan gross profit sebesar $462.000. Sedangkan untuk lots B sebesar 80, cost per lotnya 2.400, cost of lot sold-nya 192.000, sales-nya 480.000, dan gross profit-nya 288.000. Untuk lots yang C, mempunyai number of lots-nya 100, cost per lotnya 1.800, cost of lot sold-nya 180.000, sales-nya 450.000, dan gross profit-nya 270.000. Untuk yang cost of lot sold itu dari lots A, B, C ditambahin semua dari 308.000, 192 dan 180.000, dan dijumlahkan hasilnya sebesar 680.000. Untuk yang sales dari 770.000 ditambah 480.000 ditambah 450.000 sebesar $1.700.000. Untuk gross profit 462.000 ditambah 288.000 ditambah 270, hasilnya $1.020.000. Selanjutnya ada komitmen pembelian atau masalah khusus. Kelangsungan hidup perusahaan dan profitabilitas yang berkelanjutan bergantung pada persediaan barang dagangan yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Akibatnya, cukup umum bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian, yang merupakan perjanjian untuk membeli persediaan berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sebelumnya. Umumnya, penjual mempertahankan hak atas barang dagangan atau bahan yang tercakup dalam komitmen pembelian. Biasanya, pembeli tidak perlu atau tidak pantas untuk membuat entry apapun untuk mencerminkan komitmen untuk membeli barang yang belum dikirim oleh penjual. Pesanan biasa untuk pembeli dan penjual akan menentukan harga pada saat pengiriman dan mana yang tunduk pada pembatalan, tidak mewakili aset atau kewajiban kepada pembeli. Oleh karena itu, pembeli tidak perlu mencatat komitmen pembelian tersebut
atau melaporkannya dalam laporan keuangan. Selanjutnya masih konsep yang mendasari. Konsep yang mendasari melaporkan kerugian itu konservatif. Namun melaporkan penurunan harga pasar adalah diperdebatkan karena tidak ada aset yang dicatat. Area ini menunjukkan perlunya kebaikan definisi aset dan kewajiban. Pembeli dapat melindungi sendiri terhadap kemungkinan penurunan harga pasar barang-barang yang dikontrak oleh pelindung nilai. Melalui pelindung nilai, pembeli dalam komitmen pembelian secara bersamaan menandatangani kontrak di mana ia setuju untuk menjual di masa depan jumlah yang sama atau serupa barang dengan harga tetap. Tujuan dari pelindung nilai ini adalah untuk mengimbangi risiko harga dari posisi beli dan jual. Metode laba kotor untuk memperkirakan persediaan. Metode laba kotor bergantung pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus diperhitungkan. Yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi biaya, dikurangkan dari jumlah persediaan awal, ditambah pembelian, sama dengan persediaan akhir. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa cetus SE memiliki persediaan awal sebesar 60.000 euro dan pembelian sebesar 200.000 euro. Keduanya dengan biaya penjualan dengan harga jual berjumlah 280.000 euro. Keuntungan kotor dari penjualan harga 30%. Cetus menetapkan metode laba kotor seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 9.13, yaitu ada beginning inventory sebesar 60.000 euro, purchase at cost 200.000, goods available 260.000. Itu dari 60.000 ditambah 200.000 yang purchase. Selanjutnya ada sales sebesar 280.000 dikurangi gross profit 30 dikali 280.000 euro sebesar 84.000. Jadi 280.000 pada sales dikurangi dengan gross profit sebesar 84.000, yang mana hasilnya 196.000 dimasukkan ke dalam sales. Selanjutnya ada approximate inventory sebesar 64.000. Ini dari goods available dikurang sama sales. Jadi 260.000 dikurang 196.000. Catatan periode saat ini berisi semua informasi yang dibutuhkan untuk menghitung inventaris biaya, kecuali presentasi laba kotor. Cetus menentukan presentasi laba kotor dengan meninjau kebijakan perusahaan atau catatan periode sebelumnya. Perhitungan presentasi laba kotor. Presentase laba kotor dinyatakan sebagai presentase dari harga jual. Laba kotor pada harga jual adalah metode umum untuk mengutip keuntungan karena beberapa alasan. Yang pertama, dari kebanyakan perusahaan menyatakan barang secara eceran bukan berdasarkan biaya. Yang kedua, laba dikutip dari harga jual adalah lebih rendah dari 1 berdasarkan biaya. Tarif yang lebih rendah ini memberikan kesan yang baik kepada konsumen. Dan yang ketiga, laba kotor berdasarkan harga jual tidak boleh melebihi 100%. Selanjutnya ada perhitungan persentase laba kotor. Laba kotor merupakan alasan umum untuk mengutip keuntungan karena beberapa alasan. Ini next ya. Perhitungan presentasi laba kotor. Di situ ada markup dibagi retail. Markupnya 5 euro dibagi 20 euro retail.
sama dengan 25% at retail. Markup dibagi cost, markupnya 5 euro, costnya 15 euro, sama dengan 33,5% on cost. Selanjutnya, perhitungannya ada cost ditambah gross profit sama dengan selling price. Jadi cost ditambah ini 0,25 sama dengan selling price. 1 ditambah 0,25 sama dengan selling price. Jadi 1 ditambah 0,25 sama dengan 1,25. Sedangkan selling price-nya 1 euro. C sama dengan 0,80 euro. Rumus yang berkaitan dengan laba kotor ada gross profit on selling price, jadi percentage markup on cost dibagi 100% ditambah percentage markup on cost. Sedangkan untuk menghitung persentase markup on cost, itu ada rumusnya gross profit on selling price dibagi 100% dikurangi persentase markup and cost. Penerapan rumus laba kotor itu ada gross profit on selling price give 20% untuk persentase 0,20 dibagi 1,00 dikurang 0,20 sama dengan 25%. Give 25% untuk 0,25 dibagi 1,00 dikurang 0,25 sama dengan 33,5%. Sedangkan ini ada 0,25 dibagi 1,00 ditambah 0,25 sama dengan 20%. Itu persentasenya 25%. Ini kurang lebih sama kayak yang perhitungan di atasnya sebelumnya. Laba kotor atas harga jual akan selalu lebih kecil dari persentase terkait pada biaya. Selanjutnya ada evaluasi metode laba kotor. Apa kelemahan utama dari metode laba kotor? Salah satu kelemahannya adalah memberikan perkiraan. Akibatnya, perusahaan harus melakukan inventarisasi fisik untuk memverifikasi inventaris. Kedua, metode laba kotor menggunakan persentase masa lalu dalam menentukan markup. Meskipun masa lalu sering memberikan jawaban untuk masa depan, tingkat saat ini lebih sesuai. Perhatikan bahwa setiap kali fluktuasi yang signifikan terjadi, perusahaan harus menyesuaikan persentase sebagaimana mestinya. Yang ketiga, perusahaan harus berhati-hati dalam menerapkan blank gross tingkat keuntungan. Seringkali sebuah toko atau departemen menangani barang dagangan dengan sangat bervariasi tingkat laba kotor. Dalam situasi ini, perusahaan mungkin perlu menetapkan laba kotor metode berdasarkan subbagian, lini barang dagangan, atau dasar serupa yang mengklasifikasi barang dagangan sesuai dengan tingkat laba kotor masing-masing. Metode laba kotor biasanya tidak dapat menerima untuk tujuan laporan keuangan karena hanya memberikan perkiraan. IFRS membutuhkan inventaris fisik sebagai verifikasi. Tambahan inventaris ditunjukkan dalam catatan. Perhatikan bahwa metode laba kotor akan mengikuti persediaan dengan cermat metode yang digunakan FIFO atau biaya rata-rata karena bergantung pada catatan sejarah. Selanjutnya ada metode persediaan retail. Dalam sebagian perusahaan retail, terdapat pola uang dapat diamati antara biaya dengan harga. Karena itu, harga retail dapat dikonversikan menjadi biaya dengan suatu rumus. Metode ini yang dinamakan metode persediaan retail. Mensyaratkan bahwa pencatatan dilakukan atas yang pertama, itu total biaya
barang yang dibeli, yang kedua total biaya dan nilai retail barang yang tersedia untuk dijual, dan yang ketiga penjualan periode perjalanan. Metode persediaan retail ini diasumsikan itu terdapat cost dan retail. Jadi yang pertama beginning inventory. Beginning inventory dari cost-nya ini 14.000, sedangkan yang retailnya 20.000. Lalu yang purchase-nya biayanya ini 63.000, lalu retailnya 90.000. Terus yang selanjutnya goods available for sale-nya, jadi 14.000 ditambah 63.000 itu 77.000 dari kepunyaan cost atau biaya. Sedangkan yang goods available for sale 110.000 itu dari 90 ditambah 20.000. Nah, selanjutnya dideduk atau dikurangi sales itu 85.000. Jadi ending inventory-nya 25.000, dari 110.000 dikurang 85.000. Lalu ratio of cost to retail-nya 77.000 dibagi 110.000. Itu dari good available for sale, kepunyaan cost dibagi kepunyaan retail. Jadi 70% ratio of cost to retail-nya. Nah, ending inventory at cost-nya ini 70.000 terhadap 25.000. Jadi 70% terhadap 25.000. Jadi 70% dikali 25.000 itu ending inventory at cost-nya terhadap biayanya itu 17. Lalu ada konsep metode retail. Pembatalan markup adalah penurunan harga yang sebelumnya telah di markup di atas harga retail awal. Dalam pasar kompetitif, retail seringkali perlu menggunakan markdown, yakni penurunan harga jual awal. Markdown terhadap harga jual mungkin diperlukan karena adanya penurunan tingkat harga umum, penjualan khusus, kerusakan barang, kelebihan persediaan, dan persaingan. Pembatalan markdown terjadi apabila terjadi markdown, kemudian di-offset oleh kenaikan harga barang yang sebelumnya telah di-markdown, yaitu setelah penjualan 1 hari. Nah, konsep metode retail ini mempunyai 2 asumsi. Yang pertama itu asumsi A, hitung rasio biaya setelah markdown dan pembatalan markup, tapi sebelum di markdown. Sedangkan asumsi yang B, hitung rasio biaya setelah markup dan markdown itu pembatalannya. Nah, diasumsikan ini ada cost dan retail sama sebelumnya. Ada bagian inventory, tapi cost di sini 500 dan retail di sini 1.000. Lalu ada purchase net-nya 20.000, terus retailnya 35.000. Markups punya retail 30.000, markups cancellation punya retail itu 1.000, markdown punya retail 2.500, markdown cancellation-nya itu 2.000 dan sales net-nya itu 25.000. Nah, cara jawabnya ini kan ini kepunyaan, jangan lupa buat nulis awalnya kepunyaan Infusion SA. Jadi kita bagi jadi 2 itu cost dan retail. Nah, kita tulis yang pertama tuh beginning inventory. Itu kepunyaan itu 500 itu punya cost, 1.000 punya retail. Kita tulis biasa, yang purchase net-nya itu 20.000, terus retailnya 35.000. Nah, merchandise available for sale-nya ini cost-nya 20.500 itu dari 20.000 ditambah 500. Sedangkan punya retail itu 36.000, itu merchandise available for sale punya retail dari 1.000 ditambah 35.000. Lalu ditambahkan markups-nya itu 3.000, lalu dikurang markups cancellation 1.000. Jadi 2.000 dari 3.000 dikurang 1.000.
Nah, total net markup-nya ini dari kepunyaan cost itu 20.500 dia tetap karena dia nggak punya markup-nya. Sedangkan retail ini kan sebelumnya punya markup di asumsi sebelumnya. Jadi net markup kepunya retail itu 38.000 dari 36.000 dari merchandise available for sale-nya ditambah total dari markup-nya ini 2.000 jadi 38.000. Nah, kita jawab yang A. Cost to retail ratio. Sebelumnya rumusnya kan merchandise available for sale dibagi 38.000. Jadi 20.500 dibagi 38.000 sama dengan 53,90%. Nah, buat jawab yang A itu dikurangi markdown. Itu 22.500. Lalu dikurangi lagi markdown cancellation itu 2.000. Jadi net markdowns-nya ini cuma 500. Nah, total dari cost itu 20.500 tetap karena dia tidak mempunyai markup-nya. Sedangkan yang retailnya ini totalnya 37.500 karena dia mengurangi markdown cancellation, mengurangi net markdown-nya 500. Jadi total dari retailnya 37.500. Nah, jawab yang B itu cost to retail ratio. Itu bedanya dia dibagi dengan net markdown yang retail yang B. Jadi 20.500 di 37.500 sama dengan 54,7%. Nah, kalau yang B ini dia mengurangi sales net-nya. Sales net-nya itu yang 25.000 punya retail dan ending inventory at retail-nya dia 12.500. Itu dari 37.500 dikurang 25.000. Jadi 12.500. Nah, terus jawab yang C. The computation for infusion R ending inventory at retail dikali cost ratio itu sama dengan value of ending inventory. Jadi asumsi yang A, kita bisa menjawab dari rumus tersebut 12.500 dikali 53,9% itu sama dengan 6,737,5. Nah, asumsi yang B itu 2.500 dikali 53 itu sama dengan 6.873.000,5. Lalu ada asumsi yang lain seperti asumsi tidak ada penjualan untuk periode tersebut jika penurunan harga dipertimbangkan dalam rasio biaya terhadap eceran atau asumsi B dikurang metode biaya. Kami menghitung persediaan akhir seperti yang ditunjukkan. Nah, di sini tuh diasumsikan markdown menginclude in cost to retail ratio sama cost sama retail, purchase-nya kepunyaan cost 10, yang punya retail 20, terus dikurangi markdown $10 dikurang $2 itu 8 punya retail. Lalu in the inventory at retail-nya 12 itu dari kepunya retail 20 dikurang 8. Nah, cost to retail ratio-nya 10 yang punya cost tetap 10, tapi yang punya retail itu 83,3%. Nah, ending inventory at cost-nya itu 12 dikali 0,833 itu sama dengan 10. Lalu jika penurunan harga tidak diperhitungkan dalam rasio biaya terhadap eceran, asumsi A dikurang metode eceran konvensional. Kami menghitung persediaan akhir seperti yang ditunjukkan. Ini ketika markdown tidak di-include in cost to retail ratio. Nah, di sini purchase punya biayanya, punya cost-nya ini 10, punya retail 20.
Lalu cost to retail rasionya 10, jadi dia 50%, terus punya retail itu 20. Markdown-nya 8, jadi ending inventory at retail-nya itu 12, dari 20 dikurang 8 punya retail. Lalu ending inventory at cost-nya itu 6. Nah, di sini menunjukkan format dasar untuk metode inventory retail menggunakan pendekatan LCNRP bersama dengan informasi inclusion. Ini di sini informasi inclusion-nya, cost-nya cost-nya 500, retail 1000, purchase net-nya 20.000, punya cost yang punya retail 35.000. Nah, totalnya punya cost 20.500 dari 20.000 ditambah 500. Nah, yang punya retail itu 36.000 dari 35 ditambah 1.000. Nah, ditambah net markup-nya itu ada markup cancellation. Yang markup-nya itu 3.000. Lalu yang markup cancellation-nya 1.000 jadi minus. Jadi total 2.000. Ini sama seperti yang tadi, cuman bedanya dari cuman ada penambahan dari cost to retail rasionya. Nah, cost to retail rasionya itu ada rumus cost of goods available dibagi original retail price of goods available ditambah net markups. Jadi 20.500 dibagi 38.000 sama dengan 53,90%. Jadi ending inventory at LCNRP-nya 53,9% dikali 12.500 itu 6.737,5. Ada persediaan retail itu mempunyai item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Itu ada 3. Yang pertama, biaya pengiriman adalah bagian dari biaya pembelian. Yang kedua, pengembalian pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan harga baik pada biaya maupun eceran. Lalu yang ketiga, potongan-potongan pembelian biasanya dianggap sebagai pengurangan biaya pembelian. Selain itu, sejumlah item khusus memerlukan analisis yang cermat. Itu ada beberapa. Yang pertama, transfer masuk. Itu dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pembelian dari perusahaan luar. Yang kedua, kekurangan normal atau kerusakan, pencurian, susut. Harus mengurangi kolom retail karena barang-barang ini tidak lagi tersedia untuk dijual. Yang ketiga, kekurangan abnormal. Itu di sisi lain dikurangkan dari kolom biaya dan retail dan dilaporkan sebagai jumlah persediaan khusus atau sebagai kerugian. Lalu yang keempat, diskon karyawan. Dikurangkan dari kolom retail dengan cara yang sama seperti penjualan. Nah, ada asumsi special item dari Extreme Sport Apparel. Di sini sudah dijawab pada biaya dan eceran. Yang pertama, persediaan awal itu yang punya biayanya itu 1.000, yang eceran 1.800. Nah, pembeliannya ini 30.000, itu punya biaya, yang punya eceran 60.000. Jadi ongkos angkutnya ini punya biaya 600, punya eceran tidak punya atau 0. Nah, potongan pembeliannya ini ada 1.500 yang punya biaya. Jadi itu dikurangkan. Nah, kalau punya eceran itu 3.000 juga dikurangkan. Jadi totalnya 1.000 ditambah 30.000 ditambah 600 dikurang 1.500 itu 30.100. Kalau punya eceran itu 1.800 ditambah 60.000 ditambah 0 dikurang 3.000 itu total dari eceran itu sama dengan 58.800. Nah, net markups-nya ini punya biaya 0 karena di biaya ini tidak punya markups. Kalau di eceran punya markups itu 9.000. Jadi kerusakan normal. Lalu kerusakan normalnya punya biaya 1.200 karena kerusakan mungkin dikurang. Nah, punya eceran juga dikurang 2.000. Jadi totalnya 30.100 dikurang 1.200 sama dengan 28.900 punya biaya.
Lalu yang punya eceran itu 58.800 ditambah 9.000 dari markups, net markups, dan dikurang dari kerusakan normal 2.000 sama dengan 65.800. Nah, lalu dikurang ada net markdown, potongan penjualan. Net markdown yang punya eceran itu 1.400, terus penjualan itu 36.000, lalu potongan penjualan itu 900, itu dikurang. Jadi total dari eceran ini 1.400 ditambah 35.100. Nah, lalu di eceran ini punya diskon karyawan. Diskon karyawannya ini 800 dan mempunyai kerusakan normal juga 1.300. Jadi 1.400 dikurang 35.100 dikurang 800 dikurang 1.300 sama dengan total dari eceran ini 27.200. Nah, dari ke rasio ecerannya ini kita hitung 28.900 dari biaya punya eceran 65.800 sama dengan 43,9. Jadi persediaan akhir pada LCNRV-nya atau dari 43,9% dikali 27.200 ini dari total keseluruhan eceran pada LCNRV-nya sama dengan 11.946,5. Lalu ada penyajian analisis. Penyajian persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan. Yang pertama, kebijakan akuntansi dianut dalam mengukur persediaan, termasuk rumus biaya yang digunakan, atau rata-rata tertimbang FIFO. Yang kedua, jumlah persediaan tercatat dan jumlah tercatat dalam klasifikasi barang perdagangan, persediaan produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Lalu yang ketiga, jumlah persediaan yang dicatat sebesar nilai wajar. Yang keempat, jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Lalu yang kelima, jumlah setiap penurunan persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan dan setiap jumlah penurunan pengembalian diakui sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Yang keenam, keadaan atau peristiwa yang menyebabkan penurunan persediaan. Yang ketujuh, jumlah tercatat persediaan dijadikan jaminan untuk kewajiban jika ada. Lalu ada analisis persediaan. Rasio yang umum digunakan dalam pengelolaan dan evaluasi tingkat persediaan adalah perputaran persediaan dan rata-rata hari untuk menjual persediaan. Nah, di sini ada asumsi rasio perputaran persediaan itu mengukur berapa kali rata-rata perusahaan menjual persediaan selama periode berjalan. Ilustrasinya, dalam laporan Laili GBR melaporkan persediaan awal 562 juta, persediaan akhirnya 538 juta, dan harga pokok penjualannya 2019 juta untuk tahun ini. Jadi, inventory turnover itu rumusnya COGS dibagi average inventory. Jadi 2019 dibagi 562 ditambah 538 itu dibagi 2 sama dengan 3,67 times. Lalu mencari rata-rata hari untuk menjual persediaan. Itu untuk ukuran mewakili rata-rata jumlah hari penjualan persediaan yang dimiliki perusahaan di tangan. Nah, rumusnya sama, dari inventory turnover sama dengan COGS dibagi average inventory. Jadi 2019 dibagi 562 ditambah 538 dibagi 2 itu masih sama 3,67 times. Lalu kita akan menjawab soal dan jawaban chapter 8. Di sini E87 LO2. Purchase record gross method. Ohno Industries purchase 12.000 of merchandise on Februari 1, 2019. Subject to
to a trade discount of 10% and with credit term of 3/15 N/60 it return 3.000 itu gross price before trade of cash discount pada 4 Februari. The invoice was paid on February all amounts in 1,000. Instruksinya yang pertama, assuming that owner used the perpetual method for recording merchandise transaction, record the purchase, return, and payment using the gross method. Lalu yang kedua, assuming that owner used the periodic method for recording merchandise transaction, record the purchase, return, and payment using the gross method. Yang ketiga, at what amount would the purchase on 1 Februari be recorded if the net method were used. Jadi yang pertama ini dia mencari perpetual method, pakai cara perpetual method untuk mencatat merchandise transaction, purchase, dan return and payment-nya menggunakan gross method. Nah, yang kedua, dia menggunakan method sama, pakai gross method juga. Next. Jadi jawab yang A. Purchase 12.000 of merchandise 1 Februari 2015 with trade discount of 10% terms 3/15 N/60. Nah, jurnalnya yang Februari 1 itu inventory terhadap account payable itu 10.800. Dari 12.000 dikurang 12.000 dikali 10%, itu jadi 10.800 di debit dan di kredit. Lalu untuk pengembalian 3.000 itu di jurnalnya 4 Februari, account payable di debit 2.700 terhadap inventory di kredit 2.700. Dari mana? Dari 3.000 dikurang 3.000 dikali 10. Nah, lalu ada invoice was paid within discount period. Itu jurnalnya 13 Februari. Account payable itu di debit 8.100 itu dari 10.800 pada tanggal 1 Februari dikurang 2.700 pada tanggal 4 Februari jadi 8.100. Terhadap inventory di kredit 243 itu dari 3% dikali 8.100. Lalu cash-nya di kredit 7.857. Nah, yang B, purchase ini yang pertama itu yang A pakai cara perpetual. Nah, yang B ini dia pakai cara periodik. Purchase 12.000 sama, cuman 1 Februarinya itu di jurnalnya purchase di debit 10.800, di kredit account payable itu 10.800 dari sama caranya, cuman beda jurnal. Lalu yang per Februari account payable 2.700 terhadap purchase return and allowance-nya 2.700 di kredit, sama caranya seperti sebelumnya. Lalu invoice was paid within discount period jurnalnya 13 Februari account payable terhadap purchase discount 243 di kredit terhadap cash juga di kredit 7.857 sama caranya seperti perpetual method. Nah, yang C untuk menjawab yang C, at what amount will the purchase 1 Februari untuk mencatat jika net method digunakan. Jadi purchase price-nya itu kan lalu dikurangi trade discount-nya 10% dikali 12.000 kan 1.200 itu dikurang. Nah, juga dikurang cash discount-nya 3% dikali 10.800 itu 324 itu juga dikurang. Jadi net price-nya 12.000 dikurang 1.200 dikurang 324 sama dengan 10.476 net price-nya.
Selanjutnya, soal E8.15. Kesalahan persediaan pada 31 Desember 2002, Duit AG melaporkan aset lancar sebesar 390.000 euro dan kewajiban lancar sebesar 200.000 euro. NS item berikut mungkin salah dicatat. Dwight menggunakan periodic metode. Yang pertama, barang yang dibeli seharga 22.000 euro dikirim FOB titik pengiriman oleh pemasok pada tanggal 28 Desember. Dwight menerima dan mencatat faktur pada 29 Desember 2022. Tetapi barang tidak termasuk dalam fisik Dwight perhitungan persediaan karena belum diterima sampai pada tanggal 4 Januari 2023. Yang kedua, barang yang dibeli seharga 20.000 euro dikirim FOB tujuan oleh pemasok pada tanggal 26 Desember. Dwight menerima dan mencatat faktur pada 31 Desember. Tetapi barang tersebut tidak termasuk dalam fisik Dwight 2022. Perhitungan persediaan karena belum diterima sampai dengan tanggal 22 pada tanggal 2 Januari 2023. Yang ketiga, barang-barang yang disimpan dalam konsinyasi dari Kishi Ltd termasuk dalam 31 Desember 2022. Penghitungan fisik inventaris harga 13.000 euro. Yang keempat ada freight in sebesar 3.000 euro didebit ke beban iklan pada tanggal 28 Desember 2022. Instruksi yang A, hitung rasio lancar berdasarkan laporan posisi keuangan. Yang B, hitung ulang rasio lancar setelah koreksi dilakukan. Yang C, dengan jumlah berapa pendapatan sebelum pajak akan disesuaikan naik atau turun sebagai hasil koreksi. Jawaban yang A, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Jadi current ratio 390.000 dibagi 200.000 sama dengan 1,95 berbanding 1. Untuk yang B, di sini ada goods record. Di sini ada goods record but not count. Current assetnya current asetnya 390.000, current liabilitiesnya 200.000. Nah, yang goods record but not count itu 22.000. Yang kedua ada goods record but not count 20.000. Yang ketiga goods on consignment count 13.000. Jadi 22.000 sama 20.000 dikurang 13.000. Dikurangnya dari yang as report. Jadi ini dikurang benar. Hasilnya 419.000. Untuk current liabilities-nya tetap seharga 200.000. Not freight in to be divided in purchase account. Selanjutnya, dari hasil perhitungan ini, current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Jadi 419.000 dibagi 200.000, current rasionya sama dengan 2.095. Jadi current rasio sama dengan 2,1 banding 1. Yang C, effect on net income. Yang pertama, error pertama, increase in ending inventory bertambah 22.000. Error yang kedua, increase
In ending inventory bertambah 20.000. Yang ketiga, decrease in ending inventory berkurang 13.000. Jadi net efeknya itu sebesar ditambah 29.000. Selanjutnya ada E8.23. Vivo dan Livo berkala. Toko Tom Brady dimulai operasi pada 2 Januari 2022. Berikut kartu catatan stok untuk sepak bola diambil dari catatan pada akhir tahun. Di sini pada tanggal 15 Januari nomor vouchernya 10624. Jangka waktunya 30. Unitnya ada 50. Unit diterimanya 50, unit invoice cost 20, gross invoice amount 1.000. Yang kedua ini pada tanggal 15. Nomor vouchernya 11437. Jangka waktunya 1/5, net 30. Unit receive-nya 65, unit invoice cost 16, gross invoice amount 1.040. Yang ketiga pada tanggal 20. Jangka waktunya 1/10, net 30. Unit receive-nya 90, unit invoice cost-nya 15, gross invoice amount 1.350. Selanjutnya ada tanggal 12. Termsnya 1/10, net 30, unit receive-nya 84, unit invoice cost-nya 12, gross invoice amount-nya 1.008. Dan yang terakhir pada tanggal 24, jangka waktu 1/10, net 30. Unit receive-nya 76, unit invoice cost-nya 11, gross invoice amount-nya 836. Jadi total unit diterimanya sebesar 365 dan gross invoice amount-nya sebesar $5.234. Inventarisasi fisik pada 31 Desember 2019 mengungkapkan bahwa 110 bola tersedia. Pemegang buku memberitahu Anda bahwa semua diskon telah diambil. Asumsikan bahwa Tom Brady Shop menggunakan harga faktur dikurangi diskon untuk mencatat pembelian. Instruksinya yang pertama, hitunglah persediaan 31 Desember 2022 menggunakan metode FIFO, atau bulatkan semua biaya satuan menjadi 2 tempat desimal. Yang kedua, yang B, hitunglah harga pokok penjualan tahun 2022 dengan menggunakan metode LIFO. Yang C, metode apa yang akan Anda rekomendasikan kepada pemilik untuk meminimalkan pendapatan pajak pada tahun 2022 menggunakan informasi inventaris untuk bola sebagai panduan? Jadi jawaban yang A, pakai metode FIFO, itu pada tanggal 15 Januari dengan voucher yang pertama, dengan terms yang net 30, unit receipt-nya 50, unit invoice-nya $20, dan total cost-nya 1.000 kali 50, jadi balance-nya $1.000. Nah, Maret 15, itu dengan voucher yang kedua, terms-nya 1/5, net 30, unit receipt-nya 65,
unit invoice cost-nya $16. Jadi total cost-nya 65 dikali $16 itu 1040. Jadi balance-nya 2040 itu dari 1000 ditambah 1040. Nah, tanggal 20 Juni itu dengan voucher yang ketiga. Dengan voucher yang ketiga dengan term 1/10 net 30, unit receive-nya 90, unit invoice cost-nya $15. Jadi total cost-nya 90 dikali 15 sama dengan 1.350. Balance-nya 3.390 itu dari 2.040 ditambah 1.350. Lalu tanggal 20 September itu dengan voucher yang keempat, dengan terms yang 1/10 net 30, unit receive-nya 84, unit invoice cost-nya $12. Jadi total cost-nya 12 dikali 84 sama dengan $1.008. Jadi balance-nya 3.390 ditambah 1.008 sama dengan 4.398. Pada tanggal 24 November, dengan voucher yang kelima, dengan term 1/10 net 30, unit receive-nya 76, unit invoice cost-nya $11. Jadi total cost-nya 11 dikali 76. Jadi total cost-nya 836. Jadi balance-nya balance 498 ditambah 836 sama dengan $5.234. Nah, terus ada sales yang pertama, itu sales yang pertama dengan unit receive-nya 50 dan unit invoice cost-nya $20. Jadi total cost-nya $20 dikali $20 dikali 50 unit itu $1.000. Jadi balance-nya ini 5.234 dikurang 1.000, jadi 4.234. Nah, sales yang kedua, unit receive-nya 65, unit invoice cost-nya $16, jadi total cost-nya 65 dikali $16 sama dengan 1.040. Nah, balance-nya karena dia menjual, jadi 4.234 dikurang itu balance-nya 3.194. Nah, sales yang ketiga itu unit receive-nya 90, unit invoice cost-nya $15, total cost-nya 90 dikali 15 sama dengan $900. Jadi balance-nya $3.194 dikurang $900 sama dengan $2.294. Nah, sales yang keempat itu unit receive-nya 50, unit invoice cost-nya $12. Nah, jadi total cost-nya 50 dikali $12 sama dengan $600. Nah, balance-nya 2.294 dikurang 600, jadi balance-nya $1.694. Jadi ending inventory tanggal 31 Desember itu unit receive-nya $110, balance-nya $1.694. Nah, dengan rumus COGS, beginning inventory ditambah purchase ditambah ending inventory sama dengan 0 ditambah 5.234 dikurang 1.694 sama dengan $3.540. Untuk menjawab yang B, menggunakan metode LIFO, jadi tanggal 15 Januari dengan voucher yang pertama dengan terms net 30, unit receive-nya 50, unit invoice cost-nya $20. Jadi total cost-nya 50 dikali $20 itu 1.000. Mungkin ini sama seperti sebelumnya, cuman bedanya dia ada beginning inventory-nya 0, terus ditambah nya 5.234, lalu dikurang ending inventory-nya 1.990, jadi COGS-nya
5.234 dikurang 1.960 sama dengan $3.274 untuk COGS-nya dengan metode LIFO. Nah, untuk menjawab yang C, kami merekomendasikan metode FIFO kepada pemilik tersebut untuk meminimalkan pajak penghasilan pada tahun 2022. Karena semakin tinggi pengeluaran yang Anda laporkan, semakin rendah penghasilan bersih Anda, dan dengan demikian semakin rendah kewajiban pajak penghasilan. Titik 8 LO3,5. Hitung FIFO, LIFO, dan average cost. Beberapa informasi yang ditemukan pada kartu inventaris detail untuk Slatkin Inc. untuk bulan pertama operasi adalah sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, dia menerima barang sebanyak 1.200 dengan harga $3. Maka balance-nya 1.200. Tanggal 7 Januari, dia mengeluarkan barang sebanyak 700 unit. Nah, jadi harganya, inventory-nya tuh yang tersedia 500. Tanggal 10 Januari, dia beli barang sebanyak 600 unit dengan harga 3,2. Maka inventory-nya tuh yang tersedia 1.100. Tanggal 13 Januari, dia keluarin barang sebanyak 500 unit, maka total inventory-nya 600. Tanggal 18 Januari, dia dapat barang lagi nih 1.000 dengan harganya yang 3,3. Terus sekaligus juga dia ngeluarin barang sebanyak 300, maka total inventory-nya itu 1.300. Tanggal 20 Januari, dia itu ngeluarin barang juga 1.100, maka total inventory-nya 200. Tanggal 23 Januari, dia dapat barang 1.300 yang harganya 3,4. Maka total inventory-nya itu 1.500. Tanggal 26 Januari, dia keluarin barang sebanyak 800 unit, maka total inventory-nya 700. Tanggal 28 Januari, dia dapat barang 1.600 yang harganya $3,5. Maka total inventory-nya itu sebanyak 2.300. Tanggal 31 Januari, dia keluarin barang sebanyak 1.300 unit. Maka total inventory-nya itu jumlahnya 1.000. Next. Nah, itu soalnya, baru soal. Instruksinya, yang A itu, dari data tersebut, hitung persediaan akhir pada masing-masing basis berikut. Asumsikan bahwa catatan persediaan perpetual disimpan dalam unit saja, atau bahwa biaya unit ke 4 tempat desimal dan persediaan akhir ke dolar terdekat. Yang pertama itu yang metode masuk pertama keluar pertama atau FIFO. Yang kedua, masuk terakhir keluar pertama atau LIFO. Yang ketiga, biaya rata-rata. Yang B, jika catatan persediaan perpetual disimpan dalam dolar dan biaya dihitung pada saat setiap penarikan, apakah jumlah yang ditunjukkan sebagai persediaan akhir dalam 1, 2, 3 di atas akan sama? Jelaskan dan hitung. Nah, jawabannya yang A. Jadi diasumsikan bahwa biayanya itu tidak dihitung untuk setiap penarikan. Jadi nanti dihitungnya tuh pakai harga yang sesuai dasarnya aja gitu. Yang pertama nih, kita rinciin dulu unit yang dibelinya itu kan ada dari tanggal-tanggal yang tadi kita masukin nih, yang dibelinya itu ada yang 1.200, ditambah beli lagi 600, ditambah beli lagi 1.000, ditambah 1.300, ditambah 1.600. Maka total unit yang dibelinya itu 5.700. Nah, unit yang terjualnya itu 700 unit, ditambah 500, ditambah 300, ditambah 1.100, ditambah 800, ditambah 1.300 sama dengan 4.700. Nah, itu unit yang terjual. Maka persediaan akhirnya itu sama dengan 5.700 dikurangi 4.700 sama dengan 1.000. Nah, barulah kalau kita udah tahu persediaan akhir, kita hitung yang pakai metode FIFO, LIFO, dan weighted average method. Yang pertama yang FIFO,
persediaan akhirnya kan 1.000 dikali 3,5. Kalau FIFO itu kan first in first out. Nah, tadi first in first out berarti barang yang terakhir dibeli itu tuh bakal masih ada sisanya. Jadi dihitungnya itu 1.000 dikali $3,5. $3,5 itu harga yang paling terakhir dibeli. Maka inventory pada yang sesuai dengan metode FIFO itu $3.500. Nah, untuk yang kedua, metode LIFO. Ini tuh 1.000 ya, maaf bukan 100. 1.000 dari persediaan akhir dikali $3. $3 itu harga yang pertama kali dibeli. Maka sama dengan $3.000. Yang ketiga, pakai metode weighted average. Nah, ini kita harus hitung dulu total persediaan. Tadi kan kita udah hitung tuh total persediaan. Nah, jadi 5.700. Nah, dan yang total stok tersedianya nih kita harus hitung dulu. Nggak bisa kayak FIFO dan LIFO yang langsung dikaliin aja. Jadi kalau weighted average tuh dikaliin dulu masing-masing yang dibeli dan sama harga masing-masing itu yang dibelinya. Nah, ini kan udah dihitung ya. Jadi total stok tersedianya itu $18.840. Nah, mau ngitung harga yang dipakai buat si weighted average ini, caranya stok tersedia dibagi total unit sama dengan 18.840 dibagi 5.700 sama dengan $3,31. Maka persediaan akhir menggunakan weighted average method itu 1.000 dikali $3,31 sama dengan $3.310. Next. Nah, maaf ini bukan yang A, tapi jawaban buat yang B. Diasumsikan bahwa biaya dihitung untuk setiap penarikan. Nah, kalau tadi kan biaya itu dihitung tidak pada saat penarikan. Kalau yang sekarang tuh saat setiap penarikannya itu dihitung. Maka harus dijabarkan seperti ini. Metode FIFO. Dari tanggal 2 Januari pertama dibeli itu kan 1.200 unit dengan harganya 3. Jumlahnya 3.600, maka balance-nya juga sama 3.600. Nah, yang 7 Januari dia itu menjual barang sebanyak 700 pakai harga yang 3 karena first in first out. Totalnya 2.100. Maka balance-nya tanggal 7 Januari itu tinggal sisa 500 unit yang harganya 3, maka 1.500. Tanggal 10 Januari yaitu beli barang 600 yang harganya 3,2. Nah, maka balance di akhirnya itu barang yang tersedianya itu yang asalnya ada tuh yang 500 barang, 500 unit yang harganya 3 dan yang baru dibeli 600 unit dikali 3,2. Maka totalnya itu 3.420. Tanggal 13 Januari dia ngejual barang sebanyak 500 unit yang harganya 3 karena first in first out. Maka sisa barang yang tersedia itu 600 unit yang harganya 3,2. Lalu tanggal 18 Januari dia beli barang lagi sebanyak 1.000 unit yang harganya 3,3. Dan sekaligus menjual barang sebanyak 300 unit yang harganya 3,2. Karena first in first out. Itu pokoknya harus ingat. Nah, maka balance-nya itu yang tersedia yang harga 3,2 itu kan asalnya 600. Nah, itu terjual 300, berarti sisanya tinggal 300 lagi, yang harganya 3,2. Dan stok yang tersedia lagi, itu yang baru dibeli, yang 1.000 unit harganya 3,3. Nah, itu balance-nya 4.260. Tanggal 20 Januari, dia ngejual barang sebanyak 1.100 barang. Nah, gimana caranya? Caranya itu kita keluarin dulu yang pertama masuk, yaitu 300 unit yang harganya 3,2. Nah, kan kurang 800 unit. Nah, itu jual barang yang pakai harganya 3,2. 3,3. Nah, jadi totalnya 3.600. Maka balance-nya persediaan akhirnya itu tinggal 200 yang harganya 3,2. 3,3.
Jadi 660 itu balance-nya tanggal 20 Januari. Tanggal 23 Januari dia beli barang lagi sebanyak 1.300 yang harganya 3,4. Maka persediaan akhirnya itu yang ada, yang asalnya masih ada, yang 200 unit yang harganya 3,3 dan yang baru dibeli yang 1.300 unit yang harganya 3,4. Nah, itu balance tanggal 21 Januari. Tanggal 26 Januari dia ngejual barang 800 unit. Maka yang dikeluarkan kan yang pertama dibeli yang harganya 3,3, tinggal sisa 200. Nah, sisanya 600 lagi, 600 unit lagi. 600 unit itu yang pakai harga 3,4. Maka balance yang tersisa itu yang harganya 3,4 kan asalnya 1.300, terjual 600, maka sisanya tinggal 700. Itu totalnya 2.380. Tanggal 28 Januari dia beli barang lagi 1.600 unit yang harganya 3,5. Maka balance-nya tanggal 26 itu stok yang tersedianya ada yang 700 unit yang harganya 3,4 dan yang baru dibeli 1.600 unit yang harganya 3,5. Dan tanggal 31 Januari yang terakhir itu dia menjual barang sebanyak 1.300 barang. Yang dikeluarin pertama kan yang pertama dibeli 700 unit yang harganya 3,4 dan sisanya 600 lagi yang harganya 3,5. Maka balance tanggal 31 Januari itu tinggal 1.000 lagi yang harganya 3,5. Itu 3.500. Next. Selanjutnya ini yang metode LIFO, last in first out. Nah, kalau last in first out itu tuh kayak kebalikannya gitu dari FIFO. Tanggal 2 Januari masih sama balance-nya karena baru satu doang yang baru dibeli yang harganya 1.000, yang banyaknya tuh 1.200 unit. Maka balance-nya juga sama 1.200 unit yang harganya 3. Tanggal 7 Januari itu kan terjual 700. Nah, yang dikeluarin juga masih sama karena stoknya masih baru ada yang $3 doang. Jadi otomatis yang keluar juga yang $3 juga. Nah, maka balance-nya 500 unit yang harganya 3. Tanggal 10 Januari dia beli barang lagi sebanyak 600 unit yang harganya 3,2. Balance-nya yang 500 harga 3 dan yang 600 harga 3,2. Tanggal 13 Januari yang terjual 500. Nah, ini yang harganya 3,2 karena last in first out. Maka balance tanggal 13 Januari itu yang 500 yang harga 3 itu masih utuh karena belum terjual, dan yang asalnya 600 yang harga 3 karena terjual 600 maka sisanya tinggal 100 yang harga 3,2. Jadi totalnya 1.820. Tanggal 18 Januari, dia itu beli barang 1.000 yang harga 3,3 dan ngejual barang sebanyak 300 yang harganya 3,3. Karena yang terakhir dibeli kan yang 3,3 harganya. Jadi yang dikeluarin yang 300 itu yang pakai yang harganya 3,2 yang 3,3. Maka balance tanggal 18 Januarinya itu 500 yang harga 3 yang awal tuh masih utuh dan yang 100 unit yang 3,2 dolar dan yang terakhir asalnya kan beli 1.000 unit terjual 300 maka sisanya tinggal 700 yang harganya 3,2. Maka totalnya 6.570. Tanggal 20 Januari dia itu ngejual sebanyak 1.100 unit. Yang dijual pertama yang terakhir masuk yang harga 3,3 itu kan totalnya ada 700. Nah, itu keluarin. Masih kurang 400. Terus selanjutnya yang 3,2 keluarin tuh ada 100 unit. Dan selanjutnya yang harganya 3, sisanya tinggal 300 kan yang mau dijual. Nah, jadi balance tanggal 20 Januari itu tinggal sisa 200 unit yang harga 3. Jadi totalnya 600. Tanggal 23 Januari dia itu beli barang 1.300 yang harganya 3,4. Maka balance-nya itu 200 yang harga 3 masih ada dan yang baru dibeli 1.300 yang harganya 3,4. Maka totalnya 5.020 ya. Iya.
Tanggal 26 Januari, dia menjual barang sebanyak 800 barang, yang harganya 3,4. Maka sisanya inventory yang tersedia tanggal 26 Januari itu yang 200 unit yang harga 3 dan 500 unit yang harga 3,4. Jadi totalnya 2.300. Tanggal 28 Januari, dia beli barang sebanyak 1.600 yang harga 3,5. Maka balance-nya yang tersedia itu inventory-nya yang 200 unit yang harga 3, 500 unit yang harga 3,4, dan 1.600 unit yang harga 3,5. Maka totalnya 7.900. Tanggal 31 Januari, dia akan menjual 1.300 unit pakai harga yang 3,5. Maka balance pada tanggal 31 Januari inventory-nya itu 200 unit yang harga 3, 500 unit yang harga 3,4, dan 300 unit yang harga 3,5. Maka total balance-nya itu tanggal 31 Januari itu 3.350. Selanjutnya itu pakai yang metode weighted average method. Nah, ini kayak biaya rata-rata. Yang pertama, tanggal 2 Januari, dia akan beli 1.200 yang harga 3. Itu balance-nya masih sama. Tanggal 7 Januari, dia keluarin barang 700. Itu masih pakai harga yang 3. Maka balance tanggal 7 Januari itu 1.500 sisa inventory-nya. Nah, tanggal 10 Januari, dia beli barang 600. Nih, yang harga 3,2. Maka, itu tuh ada perubahan buat harga yang nanti dijual. Jadi, harganya itu 3,2 ditambah 3 dibagi 2. Jadi 3,1. 3,1 kali 1.010. Maka 3.410. Tanggal 13 Januari, dia jual barang sebanyak 500 unit yang harganya 3,1 kan. Maka balance-nya itu yang tersedia tinggal 600 yang harganya 3,10. Terus tanggal 18 Januari, dia beli barang seharga 1.000 unit yang harga 3,3 dan menjual barang 300 unit yang harganya, nah ini di rata-ratain lagi 3,10 tambah 3,3 bagi 2, jadi 3,2 harganya, jadi 300 dikali 3,20. Maka balance tanggal 18 Januari itu inventory yang tersedia sebanyak 1.300 unit yang harganya 3,2. Maka totalnya 4.160. Tanggal 20 Januari, dia ngejual barang 1.100 unit yang harganya 3,2 juga. Maka total persediaan yang ada 200 unit yang harganya 3,2. Tanggal 23 Januari, dia ngebeli barang 1.300 barang yang harganya 3,4. Maka balance yang tersedianya itu 1.500 dikali 3,3. 3,3 itu rata-rata dari harga yang awal sama harga yang dibeli. Nah, tanggal 26 dia ngejual 800 unit dengan harga 3,3. Maka persediaan yang tersedia itu 700 unit dengan harga 3,3. Nah, tanggal 28 Januari dia beli barang 1.600 unit yang harganya 3,5. Maka balance-nya tanggal 28 Januari itu 2.300 unit dikali 3,4. Itu rata-ratanya juga. Maka totalnya itu 7.820. Nah, tanggal 31 Januari yaitu dia jual barang sebanyak 1.100 barang yang harganya 3,4. Maka balance yang paling terakhirnya tuh final balance buat inventory tanggal 31 Januari itu tuh 1.000 dikali 3,4. Totalnya 3.400. Itu yang weighted average method. Nah, apakah jumlah yang ditentukan sebagai persediaan akhir dalam 1, 2, 3 di atas adalah sama? Jadi yang metode FIFO, LIFO, weighted average itu sama nggak sih antara yang dicatat setiap penarikan sama yang nggak dicatat setiap penarikan? Nah, kalau untuk yang FIFO itu iya, jumlahnya sama. Jumlah persediaan akhirnya sama. Dalam setiap kasus, unit yang ada akan dianggap sebagai bagian dari yang dibeli tanggal 28 Januari. Jadi, yang dibelinya tuh yang paling akhir. Nah, kalau yang LIFO itu nggak sama persediaan akhirnya. Selama bulan tersebut, saldo yang tersedia
turun di bawah kuantitas persediaan akhir, sehingga lapisan biaya terlama sebagian dilikuidasi selama bulan tersebut. Nah, untuk yang weighted average itu nggak sama juga, karena biaya rata-rata baru akan dihitung setiap kali penarikan dilakukan, bukan hanya sekali untuk semua barang yang dibeli selama 1 tahun tersebut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.